Halo Vis Jakarta, nama gue Erwin dan gue dari Vispik 2 dan gue yang akan sharing di video ini. Before we start, let's pray. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melakukan sharing di video ini. Tuhan berkatilah, semoga sharing pada hari ini bisa menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So, topik hari ini adalah Our Identity in Christ. Dan gue akan membagi topiknya menjadi 3. Yang pertama adalah Our Identity in Christ. Dan yang terakhirnya adalah Our Identity in Christ. Kita akan mulai dengan Our Identity. Apakah identity itu? Identity adalah bagaimana cara kita mendefinisikan diri kita sendiri. Ada yang mendefinisikannya dengan hal yang telah mereka achieve, dengan pekerjaannya mereka. Misalnya identity saya adalah seorang engineer, atau identity saya adalah seorang dokter. Atau ada yang mendefinisikan diri berdasarkan dengan orang lain. Misalnya saya pacarnya A, suaminya B, or papanya C. So why is it important to have an identity? Kenapa identitas itu penting? Identity is usually very tightly knit with what you feel is important, dengan value yang kalian bawa dalam kesehariannya kalian. Misalnya kalau identity kalian adalah seorang leader dari view satellite kalian sendiri, kalian akan bertindak menyerupai apa yang kalian bayangkan seorang leader harusnya lakukan, and it will shape you. The way that you see your identity will shape your everyday life. So that's all good and well. Tapi ada satu masalah dari identity seperti itu. Masalahnya adalah semuanya bersifat sementara. Dengan pekerjaan, dengan hal yang kalian lakukan, bisa saja suatu saat kalian sakit, atau bisa saja ada kondisi di mana tidak bisa melakukan itu. Dan kemudian kalian kehilangan identity tersebut. Kalau berdasarkan orang, bisa saja orang itu tiba-tiba hilang dari dunia Anda. Dan along with that, you're also your identity. Oleh karena itu akan terus-menerus mencari identity yang baru dan baru dan baru lagi. Dan selain identity yang sementara ini, ada satu lagi yang jujur lebih parah daripada itu. Dan yang akan gue sebut sebagai twisted identity. Identity yang sementara barusan adalah hal yang kita banggakan, we're proud of. Tetapi kalau misalnya this twisted identity adalah hal-hal yang berdasarkan hal yang negatif. Mungkin berdasarkan trauma yang belum terselesaikan, mungkin berdasarkan dosa-dosa yang kita buat. Misalnya kalau kalian berpikir, gue orangnya worthless, gue orangnya nggak ada gunanya, gue kecil, gue insignificant. Dan kalian ulangi itu terus-menerus. At some point, you will believe it. Dan itu menjadi identiti kalian. Dan seperti itu kalian akan merasa tidak layak to get anything that's good. Tidak layak untuk mendapatkan love. Dan ini sangat berbahaya dan akan gue bahas lagi nanti. Tapi semoga ini cukup untuk menggambarkan kenapa itu penting untuk mendapatkan identiti yang baik. Identiti yang benar. Identiti yang kekal. Mungkin bisa menebak arah sharingnya. That's why we need our identity in Christ. Gue ingin fokus dulu di kata in Christ-nya. In Christ-nya berarti apa? In Christ-nya berarti adalah di dalam Tuhan Yesus. Dalam spirit-nya. Di perjanjian baru diulang kata in Christ ini mungkin ada 140-an kali. Kenapa in Christ-nya itu signifikan? Sebelum itu gue ingin rewind ke identitas manusia yang paling pertama. Yang disebutkan di Kejadian pasal 1 ayat 26. Yaitu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gue akan bacakan bagian depannya doang. Identiti pertama kita adalah a reflection of God, gambar dan rupanya Tuhan. Sebegitu luar biasanya. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Dan setelah itu citra Allah pun di dalam manusia sedikit demi sedikit terkikis. Dan pada akhirnya upahnya adalah maut. Dan disinilah in Christ yang menjadi penting. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dan kemudian ayat 17, gue akan bacanya terbalik, berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, in Christ, kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 17-nya berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa, in Christ, kita telah dibenarkan oleh Allah. Kita yang upahnya seharusnya adalah maut. In Christ, dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi pribadi yang baru. Kita mendapatkan identity yang baru.
His love becomes our love. His joy becomes our joy. His peace becomes our peace. Identitas kita bukan lagi cara kita melihat diri kita, tetapi cara Tuhan melihat kita. Dan pada saat kita in Christ, bukan hanya itu saja identitas yang kita dapat. Banyak sekali identitas lain yang salah satunya disebutkan di Roma pasal 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. And that's not our identity. In Christ, kita dilayakkan untuk menjadinya anak Tuhan. To be part of God's family again. Dan ada banyak identitas lainnya. Di 1 Yohanes dikatakan sebagai anak Tuhan, you are someone who is loved. Di Korintus pasal 5 dikatakan in Him, in Christ, we become the righteousness of God. Di 1 Petrus dikatakan, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Wow, identity yang begitu besar, begitu megahnya, begitu luar biasanya untuk kita. Dan mungkin kita berpikir, itu identity yang terlalu besar buat gua. Gua kemungkinan besar tidak akan mampu melakukan itu. Dan mungkin betul, kalau hanya berdasarkan diri kalian sendiri. But in Christ, kalian telah dilayakkan untuk identity all of those. And even more, gak ada yang terlalu besar untuk di dalam Kristus. Tadi gue ada berkata tentang twisted identity. Apabila kalian merasa worthless, kalian ada yang berpikir kalian tidak berguna. Ini bahaya karena kalian pada saat kalian merasa worthless, kalian tidak layak untuk mendapatkan love-nya Tuhan, untuk menjadi righteousness of God. Identity yang kita dapatkan dalam in Christ, kalian merasa kalian tidak layak. Let me tell you this, kalau ada yang berpikir seperti itu. Jesus Christ didn't die on the cross for something that is worthless, for someone that is worthless. God died on the cross for someone so precious. He died for you. You who is so precious. Kan dikatakan tadi apabila in Christ kita dijadikan anak Tuhan, kita mendapatkan identitas dari apa yang Tuhan lihat dari kita, bukan apa yang kita lihat dari kita. Apabila anak kalian berkata, I feel worthless, gua gak ada gunanya. How would you as the parent feel? Lu akan merasa, no, you are so precious. Even if the whole world didn't think that, you are still precious to me. So remember that, pada saat kalian ada pikiran seperti itu lagi, ingatlah ini. Jesus died on the cross, all for a very good cause. And that is because He loves you most. So going on from that adalah hal yang akan gue bahas terakhir. So you have your identity in Christ. Congratulations. Then what? Apakah kemudian kita ya udah nyantai aja, udah terima love-nya aja, terima righteousness-nya aja? Tidak segampang itu. So ada tanggung jawab yang datang dari identity itu. Tadi kan kita bilang kita akan shape our life based on the identity. Dan dikatakan di Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. So, tadi dikatakan kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. So we have to bear our own cross. Tadi gue bilang, in Christ, His peace becomes our peace, His joy becomes our joy, His love becomes our love. Dan gak hanya yang baik-baiknya saja. His problem becomes our problem. His concern becomes our concern. And that's why in Christ we have those responsibility. Dan selain itu, ada satu lagi yang disebutkan di Efesus pasal 2 ayat 10 yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus in Christ, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So in Christ, you are asked to do good, untuk melakukan hal yang baik. Kedengarannya gampang.
But have you done that? Mungkin ada hal yang Tuhan taruh di dalam hati kalian, dan kalian mungkin akan melakukan itu, tetapi pada saat orang-orang mengejek kalian, kalian berhenti melakukan itu. Atau mungkin kalian merasa tidak mampu, kemudian kalian stop melakukan itu. So, when you're trying to do good, what that happens? Apabila bagi orang lain itu baik, dan bagi kalian itu baik, especially if it's good for God's glory, then go ahead and do it. Karena dikatakan tadi, ini adalah hal yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. He have paved the road for you. Semuanya akan dipersiapkan, disediakan oleh Tuhan. Kalau mungkin kalian tidak merasa mampu sekarang, mulai aja dulu. Just do it, scared in Christ. Pada saat akhirnya nanti kalian akan dimampukan dan kalian akan bisa melakukan hal tersebut. So that's why you keep doing good. And that's what your responsibility would be. To do good things. To say good things. To do God's things. Finally, if there's nothing else, I want to leave you with this. Who are you? Aku anak Tuhan. Sisanya tambahan. That's all from me. Thank you for your time.